Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrusyanti dengan NIM 20541015. Mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen pembimbing Ibu Ana Mariati MPD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pelajaran tentang tujuan pendidikan Islam. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas karunia-Nya kita masih diberi kesehatan hingga pada hari ini. Tujuan pendidikan Islam itu tidak terlepas dari tujuan hidup manusia. Hidup manusia dalam Islam itu untuk menciptakan pribadi hamba Allah yang selalu bertawakal kepadanya dan dapat mencapai kehidupan yang berbahagia di dunia juga di akhirat. Itu terdapat dalam surat Ad-Dariyat ayat 56 dan surat Al-Imran ayat 102. Kemudian dalam konteks sosial, pribadi yang bertakwa itu menjadi rahmatan lil alamin, baik dalam skala yang kecil maupun yang besar. Tujuan hidup manusia itu dalam Islam inilah yang dapat disebut juga sebagai tujuan akhir pendidikan. Tujuan khusus yang spesifik menjelaskan apa yang ingin dicapai melalui pendidikan Islam. Sifatnya lebih prafiks sehingga konsep pendidikan Islam jadinya tidak sekadar idealisasi ajaran-ajaran Islam dalam bidang pendidikan. Dalam rangka tujuan ini dirumuskan harapan-harapan yang ingin dicapai di dalam tahap-tahap tertentu. Proses pendidikan sekaligus dapat pula dilihat nilai-nilai yang telah dicapai. Kemudian ada beberapa pendapat itu menurut Abdul Fattah Jalal, tujuan umum pendidikan Islam itu ialah terwujudnya manusia sebagai hamba Allah. Jadi menurut Islam, pendidikan haruslah menjadi seluruh manusia yang menghambakan kepada Allah. Yang dimaksud menghambakan diri ialah beribadah kepada Allah. Islam itu hendaknya agar manusia dididik supaya ia mampu merealisasikan tujuan hidupnya sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah. Tujuan hidup manusia itu menurut Allah ialah beribadah kepada Allah seperti dalam surat Ad-Dariyat ayat 56 yang artinya, dan aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Kemudian Jalal mengatakan bahwa sebagian orang mengira ibadah itu terbatas pada menunaikan sholat, saum pada bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, ibadah haji, serta mengucap syahadat. Namun sebenarnya ibadah itu mencakup semua amal, pikiran, dan perasaan yang dihadapkan atau disandarkan kepada Allah. Kemudian aspek ibadah merupakan kewajiban orang Islam untuk mempelajari agar ia dapat mengamalkannya dengan cara yang benar. Ibadah ialah jalan hidup yang mencakup seluruh aspek kehidupan serta segala yang dilakukan manusia berupa perkataan, kemudian perbuatan, perasaan, pemikiran, dan yang sangkutannya kepada Allah. Kemudian menurut Al-Syaibani, tujuan pendidikan adalah 1. Tujuan yang berkaitan dengan individu mencakup perubahan yang berupa pengetahuan, tingkah laku masyarakat, tingkah laku jasmani dan rohani, kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki untuk hidup di dunia dan di akhirat. Yang kedua, tujuan berkaitan dengan masyarakat. Yang ketiga, profesi yang berkaitan dengan pendidikan pengajaran sebagai ilmu, sebagai seni, sebagai profesi, dan juga sebagai kegiatan masyarakat. Kemudian ada beberapa para pendapat. Kemudian yang pertama itu menurut Al-Abrashi. Perincikan tujuan akhir pendidikan Islam adalah 1. Membina akhlak, 2. Menyiapkan anak didik untuk hidup di dunia dan akhirat, 3. Penguasaan ilmu, yang keempat keterampilan bekerja dalam masyarakat. Kemudian menurut Asma Hasan Fahmi,
Tujuan akhir pendidikan Islam dapat diperinci menjadi 4. Yang pertama, tujuan keagamaan, pengembangan bakat dan akal. Yang ketiga, tujuan pengajaran kebudayaan. Dan keempat, tujuan pembicaraan kepribadian. Kemudian menurut Munir Mursi, tujuan pendidikan Islam itu adalah pertama, bahagia di dunia dan di akhirat. Yang kedua, menghambakan diri kepada Allah. Yang ketiga, memperkuat ikatan keislamian dan melayani kepentingan masyarakat Islam. Kemudian yang keempat, berakhlak mulia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.